Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 8 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBRI. Jadi BBRI ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak. Ini sebelum dia masih lama di sini ya, sideways saya sudah mengatakan sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4190 ya. Terakhir saya juga sudah bahas juga di analisa saham mingguan untuk minggu ini ya. Nah, itu boleh buy ya untuk BBRI ya. Jadi memang sebelumnya seringkali dia naik terus nggak lama lagi turun, naik lagi, turun lagi ya. Tapi saya sudah sebutkan kita jangan terlalu kaku terhadap resistance ya. Jadi kalau kita sudah buy ya pasang stop lossnya yang sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi harusnya sih masih hold ya, soalnya kan saya sudah sebutkan kalau banyak 490 ke atas ya trailing stopnya atau stop lossnya di 4110. Memang mungkin sebelumnya kalau sempat kena kemudian kena stop loss ya, ya kalau dia berhasil naik lagi ya kita buyback ya, memang seperti itu ya. Karena pada dasarnya untuk BBRI sebelumnya dia sideways dan cenderungan dia sidewaysnya melemah ya. Jadi dia hari ini dia berhasil breakout lagi ke atas 4280 ya. Harusnya yang nambah lagi sudah buy ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya. Istilahnya kalau dia naik lagi tambah lagi. Yang sudah punya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4360 boleh tambah lagi. Atau kalau yang belum punya, kalau yang berani atau tipe yang berani buy high sell higher ya. Jadi silakan buy 4360 ke atas, buy target price berikutnya di 4460. Kalau 4460 dia berhasil breakout lagi ke atas, silakan buy lagi atau tambah lagi atau istilahnya average up ya. Target price berikutnya setelah dia berhasil naik ke atas 4460 adalah sekitar area 4000, ini agak jauh ya. Sekitar area 4600 ya. Jadi kemungkinan naiknya masih cukup bagus ya di sini ya untuk BBRI ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4280 dan 4190 ya. Memang untuk BBRI ini ada aksi korporasi untuk buyback ya. Buybacknya kalau nggak salah untuk mesop ya. Jadi saya nggak tahu kapan ya periodenya. Jadi menurut saya sih fokusnya bukan di aksi korporasinya ya. Saya lebih sarankan fokusnya di pergerakan harganya saja. Jadi pasang aja trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBRI. Berikutnya untuk Arto. Jadi Arto sudah saya gambarkan juga. Ini 16875 hari ini breakout, kemudian dia gagal lagi personal. Bentuknya ekor panjang ke atas dan ini inverted hammer ya. Sebenarnya sih ini garisnya sudah saya berikan ya. Selama dia berada di atas 16.000 untuk Arto ini sebenarnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Memang sebelumnya dia dari atas dia koreksinya lumayan dalam. Kemudian beberapa minggu terakhir ini ya dia berusaha untuk rebound lagi ya. Nah, kalau ekor panjang ke atas gini ya, ini memang biasanya sih potensial pembalikan arah. Karena ini sudah mulai naik, kemudian kalau berbalik arah ya ada kemungkinan turun lagi. Tetapi tidak pasti 100% ya. Jadi ekor panjang nggak pasti turun. Jadi kalau sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop atau stop lossnya ya 16875 ya. Atau mau barusan beli ya pasang stop lossnya di 16.000. Yang mau buy weakness tunggu aja di area 16.000 ya. Jadi intinya kalau dia turun di bawah 16.000, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 16.000 baru kita buy. Kalau dia belum rebound ya atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia bagi yang belum punya, kalau mau tambah lagi, kalau sudah berhasil naik ke atas 16875 silakan buy ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 17.800 tambah lagi boleh. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 19.500 di sini ya. Kurang lebih ya. Jadi ini garis-garis merah untuk acuan untuk trailing stop dan juga average up ya. Jadi kalau dia sudah naik ke atas 17.800 silakan tambah lagi atau buy. Kemudian kalau antara 17.800 dan 19.050 kalau mau tambah lagi bisa setiap kelipatan 100 rupiah ya. Jadi 17.900 tambah lagi 18.000 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kita ikutin aja ya. Jadi ketika dia naik kita belinya bertahap aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk IPTV ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi dan isu sepertinya ya. Sebentar saya ini sepertinya hanya kalau salah sih
isu dari akuisisi ya, seperti itu ya. Jadi bukan right issue sepertinya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat untuk IPTV saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Di sini resisten harganya di 175. Sebelumnya dia sempat breakout kemudian gagal turun lagi ya. Jadi kalau posisi sekarang tetap aja ikutin garis yang sudah saya berikan, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 147 dan 134. Itu yang sudah punya. Yang belum punya, saran saya kalau mau buy on weakness, tunggu koreksi ya, tunggu aja di sekitar 105. Artinya kalau dia turun di bawahnya 105, kalau dia berhasil naik ke atas 105 kita beli atau buy ya. Naik ke atas 114 tambah lagi, naik ke atas 120 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil rebound ya kita beli. Kalau belum rebound ya dia akan turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau di sini kalau yang misalnya tipenya buy high sell higher, mau buy sekarang sebenarnya boleh aja ya. Apalagi ini dia sudah testing area 175 ya. Memang belum berhasil breakout ya. Jadi ditunggu aja, sekalian tunggu naik ke atas 175 atau di atas high-nya ini ya. Jadi naik ke atas 184 buy, kemudian target price berikutnya sekitar 232 ya. Ini di sini ya kurang lebih ya. Tapi di sini ada checkpointnya di sekitar 208. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 208 silahkan tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di 232. Jangan lupa kalau sudah punya pasang trailing stopnya, stop loss-nya di 147 dan 134 ya, seperti itu ya. Ya maksimum di 120 lah ya, jangan terlalu jauh. Nanti kalau dia turun lagi di bawah 120, ini bisa resiko turun lagi testing area sekitar 70-an di sini ya. Sebelumnya ya. Ya kurang lebih cukup untuk IPTV. Berikutnya untuk BCAP. Jadi BCAP dia masih naik lagi ya. Ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Silakan dicek apakah ada aksi korporasi ya, seperti itu ya, right issue dan sebagainya. Setahu saya sih nggak ada ya, tapi mungkin saya kelewatan juga. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 172 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi ini yang ngikutin saya dari awal analisa samarian, ini profitnya sudah luar biasa ya. Walaupun ini mungkin kena trading stop Asunar, tapi kan saya sudah sebutkan kalau misalnya fokus kepada garis-garisnya ini, kalau dia turun pasang trading stop atau stop lossnya ya. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi lanjut naik ya, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau buy back seperti itu ya. Karena pada dasarnya ini trennya masih uptrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Jadi target berikutnya di 198 dan 240 ya, itu target price berikutnya. Yang mau buy sekarang boleh ya, yang berani buy high sell higher silakan buy sekarang, pasang stop lossnya di 154 maksimum di 134. Kalau dia naik lagi ke atas 198 silakan tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 240. Yang mau buy on weakness tunggu koreksi ya, tunggu aja di sekitar 134 ya. Sebelumnya saya kasih di 72 ditinggal ke atas ya, tapi saya sudah gambarkan garis yang di atasnya. Jadi strategi buy-nya tunggu buy on weakness atau buy high sell higher ya, karena uptrendnya masih cukup kuat. Jadi kalau nggak berani tunggu aja buy on weakness di 134. Artinya kalau dia turun di bawah 134 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 134 ya silakan buy, naik ke atas 154 tambah lagi dan seterusnya ya. Stop lossnya pasang aja di 121 dan maksimum di 110 lah atau 115 ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah diberikan ini untuk acuan untuk average up dan juga pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi trading itu mudah ya, apalagi kalau sudah dibantu garis-garisnya di mana pasang trailing stopnya, di mana pasang stop lossnya, di mana pasang average up-nya kalau mau tambah lagi buy up ya. Seperti itu ya. Dan juga set target price-nya, kalau misalnya dirasa profitnya sudah cukup ya boleh langsung di take profit ya, silakan juga ya, itu terserah style masing-masing ya, seperti itu. Kurang lebih cukup untuk BCAP. Oke, berikutnya untuk emiten Amar ya. Jadi Amar ini dia sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi terkait dengan right issue ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk right issue-nya Bank Amar ya, ini dia di 11 Februari ya, rasionya 100 saham lama akan mendapatkan 72 saham baru ya, harganya di harga 173 ya. Jadi trading periodnya tanggal 17 Februari sampai dengan 23 Februari 2022. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Memang waktu saya bahas lama lagi turun ya, tapi trailing stopnya dan stop lossnya sudah saya berikan ya. Dan juga ini area buybacknya sudah saya sebutkan juga ya, 464 ya. Memang nggak kena, tapi saya sudah sebutkan garisnya yang sebelumnya ya, di atasnya ini 500 ya. Jadi kalau nggak sampai 464, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 500 ya silakan buy ya, seperti itu ya. Jadi nggak harus pas di 464 ya, seperti itu ya. Jadi belum tentu garisnya itu
yang diberikan Pak Suntar belum tentu market mengikuti ya, enggak ya, kita nggak bisa ngatur market ya, jadi kita harus menyesuaikan terhadap market ya. Naik ke atas 500 buyback ya, naik ke atas 530 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini sudah pernah saya bahas, apalagi ini sudah saya gambarkan ya tren lainnya ya di jalur uptrendnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, dan juga pasang trailing stop dan stop loss, profitnya lumayan ya. Nah ini kalau mau tambah lagi naik ke atas 810 silakan tambah lagi ya, seperti itu ya. Apakah ketinggian Pak Suntar? Ya kalau takut ya tunggu koreksi lagi, atau ya sudah cukup ya, kalau nggak perlu tambah lagi ya. Kalau misalnya belum punya ya pilih saham yang lainnya kalau misalnya takut. Kira-kira target price-nya ini kalau dia naik lagi breakout ke atas 810 kemana gitu ya. Cuma saya ingatkan ya, untuk saham Amar ini sebelumnya dia tidak liquid sama sekali. Dia liquid pun ini walaupun mulai aktif karena ada aksi korporasi ya, right issue ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya tarik garis Fibonacci extensionnya ya, ini garis pertama, kedua, dan ini ketiganya. Saya ingin tahu target price-nya berikutnya setelah dia breakout 810, targetnya adalah sekitar 950. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya, untuk edukasinya, pembelajarannya, contoh-contohnya, dan caranya juga saya bahas juga di 3 video tersebut ya. Ini target berikutnya sekitar 950 di sini ya. Di Fibonacci extension 161,8% ya. Ini saya gambarkan garis berikutnya. Jadi kalau naik ke atas 810 masih bisa naik ke 950. Memang kalau kita tarikan dari garis ini ya, paralelnya ya, untuk resistennya ya, kan ini paralel ya. Ini targetnya masih memungkinkan ke 950 seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani, nggak ikutan proses aksi korporasinya, right issue-nya ya, lebih baik pilih saham yang lainnya daripada nanti beli kebanyakan terus kemudian nyangkut, nggak disesuaikan dengan risiko profil masing-masingnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 735 dan maksimum di 685. Kalau turun lagi di bawah 685 lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia turun lagi testing area 464. Walaupun memang right issue-nya sepertinya menarik ya di harga 173 ya, seperti itu ya. Dan rasionya juga lumayan menarik, tapi di sini karena prosesnya belum terjadi ya, memang lagi berlangsung. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harganya sekarang ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Amar. Oke, berikutnya untuk Adaro ya. Jadi Adaro ini memang setelah higher high ya, breakout ya, 2400 lebih 2470, dia cenderung koreksi. Nah, disinilah ada dua area on weakness yang sudah saya gambarkan di 2200 atau 2100 ya. Jadi yang sudah buyback 2200 ya kan, itu stop lossnya pasang di 2100. Kalau yang belum buy ya tunggu aja di 2100. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita beli. Belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi, dan seterusnya. Mungkin ada yang pertanyaan, oh Pak Suntar, ini 2300 beberapa kali gagal gitu ya, naik turun lagi, gimana? Kalau naik lagi apakah kita tambah lagi? Kalau menurut saya ya, ini sebenarnya dia masih sideways di jalur uptrendnya ya. Jadi sebenarnya kalau dia berhasil naik ke atas 2300 silakan tambah lagi atau average up ya. Seperti kalau dia naik lagi ke atas 2400 juga boleh tambah lagi atau average up, seperti itu ya. Target berikutnya di 2600 dan 2800. Jadi belinya bertahap aja. Di sini swing high-nya di 2470 ya. Jadi 2400 ke atas buy, tambah lagi 2470 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap? Karena dia masih sideways di jalur uptrendnya ya, seperti itu ya. Jadi kita santai aja untuk Adaro ya. Biasanya sih kalau musim dinginnya sudah mulai lewat, biasanya sentimen komoditasnya mulai mereda ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya tuh NATO ya. NATO sudah sering saya bahas juga ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, ciri khasnya dari NATO ya, kalau yang ngikutin channel saya dari awal ya, memang dia seringkali kalau sideways lama kemudian dia breakout ya kan, sideways lagi, breakout lagi, sideways ya. Ketika dia breakout ya dari sidewaysnya yang lama ya, nah itu dia breakoutnya lumayan tinggi ya. Jadi ini kesempatannya masih bisa naik lagi ke 850 atau bahkan ke 900. Saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, right issue, atau akuisisi dan lain-lain ya. Silahkan cek sendiri beritanya, ataukah apakah ini saham repo seperti itu ya. Saham yang repo itu maksudnya saham yang digadaikan ya. Jadi kalau jatuh waktu dia di buyback ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sudah breakout ke atas resistennya 780 ya. Jadi target berikutnya resistennya di 800.
Kalau kita perhatikan supportnya di sekitar 695 saya sudah sebutkan ya. Jadi ngikutin channel saya harusnya naik ke atas 695 buy, naik ke atas 715 tambah lagi, naik ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 780 tambah lagi ya seperti itu ya. Profitnya lumayan ya seperti itu ya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau belum punya pasang aja buy weakness di sekitar area 695 atau 715 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 715, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 750 buy, naik ke atas 800 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Satu lagi untuk BEPS ya. Tadi cukup ya untuk NATO. Jadi BEPS ini masih naik lagi ya. Silakan dicek apakah ada aksi korporasi, repo atau reissue atau penerbitan aplikasi dan lain-lain ya. Saya nggak baca beritanya, yang penting saya fokus ke pergerakan harganya. Ini masih targetnya di resistennya di 7.500. Yang belum punya ada dua pilihan. Buy on weakness-nya di area 5.400. Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar ya tunggu aja buy on weakness di 6.200 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk BEPS ya itu tunggu buy on weakness-nya di sekitar 6.400. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Nah, kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 7.500 silakan buy. Target price berikutnya di 8.000 ya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah aja ditambah lagi atau istilahnya di average up ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya seperti itu ya. Ini bagian pertama, jangan lupa cek untuk yang bagian kedua. Nanti linknya saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya. Yang barusan join channel Saham Profit jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga bantu like dan komen ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat ya.